Bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan tentang konsep digital marketing dalam dakwah. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan kegiatan dakwah selain ceramah ya, terutama pada era sekarang ini di mana konten digital itu menjadi sangat dominan, terutama di kalangan para milenial, sehingga kalau kita tidak bisa memberikan alternatif yang cocok bagi mereka, ya takutnya kita juga akan tidak bisa menyentuh mereka. Akhirnya ya lari kemana-mana, tidak lagi mau mendalami agama Islam. Nah, kedua, sebenarnya untuk bikin konten digital itu sekarang tidak terlalu susah ya, dan juga tidak terlalu mahal. Jadi modalnya itu nggak seberapa, juga banyak sekali software-software gratis yang bisa kita pakai, sehingga untuk membuat konten digital itu tidak terlalu lagi susah ya. Harga HP-nya juga terjangkau, terus tool-tool yang dipakai juga banyak gratisan. Nah, oleh karena itu ini ada beberapa contoh ya konten-konten digital yang bisa kita bikin. Nah, agar khasanah dakwah kita itu menjadi lebih berwarna gitu ya. Jadi saya itu menginisiasi sebuah ide untuk bikin sebuah channel konten digital, di mana channel-channel ini akan kita isi dengan konten-konten kebaikan lah atau dakwah, sehingga bisa jadi alternatif buat generasi muda kita itu untuk alternatif tontonan ya, daripada nonton yang nggak jelas itu ya. Nah, ada beberapa contoh konten digital itu yang sebenarnya tidak harus melulu sebuah ceramah ya. Jadi bisa saja beberapa hal lain yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sebuah tausiah yang dikemas dalam sebuah wawancara. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu peristiwa, kemudian ada wawancara sama seorang ustadz, tanya jawab. Gimana Ustadz tentang keadaan ini, komentar Ustadz gimana? Nah, itu bisa jadi konten, dan itu tidak terlalu butuh lama juga, bisa jadi juga cuma 5 menit, 10 menit gitu ya. Ini contohnya misalnya ini contoh Ustadz Abdul Somad Trans TV telah dideportasi dari Hong Kong beberapa waktu lalu. Kami mewawancarai Ustadz Abdul Somad soal ini contoh wawancara Ustadz Abdul Somad yang diwawancarai oleh Trans TV. Nah, kita bisa aja juga dari kita itu mewawancara ustadz-ustadz yang ada di komunitas kita, yang di jamaah kita, untuk diwawancara seperti ini. Oleh masyarakat luas ini adalah sosok dari Ustadz. Nanti temanya bisa ganti-ganti, misalnya tentang kayak kemarin ada perdebatan antara musim corona ini kok masih jamaah di masjid atau enggak gitu kan. Nah, kita bisa model videonya seperti ini, nggak harus pidato gitu ya, pidato sendiri ya. Nah, ini contohnya dengan wawancara misalnya ya. Bisa juga dengan wawancara ini kita slide dengan video-video sampel, contoh misalnya dengan video dengan video orang jamaah yang bertengkar kayak kemarin, itu juga bisa. Terus yang kedua, wawancara dengan profesional. Jadi wawancara dengan profesional ini adalah tujuannya untuk pembelajaran, jadi untuk ilmu tambahan selain ilmu agama. Nah, kita bisa memanggil juru bicara narasumber yang mungkin kompeten di bidang IT, bisa juga di bidang
kedokteran, kesehatan, bidang kecantikan, bidang bisnis dan sebagainya, kita undang, kita wawancarai. Nah, nanti juga bisa jadi konten. Nah, seperti ini. Jadi nanti ya kan modalnya hanya handphone, perekam, mixer, lalu kita live kan di YouTube, kan gampang. Nah, yang ketiga adalah wawancara atau profiling usaha. Jadi bisa digunakan untuk marketing usaha-usaha di komunitas kita. Jadi kita panggil nanti yang punya usaha, diwawancara, usahanya seperti apa, bisa dalam bentuk wawancara seperti profesional ini, atau yang lebih profesional lagi adalah dalam bentuk ini wawancara sama ya sukses story gitu ya. Di sukses story kita tanya, lalu kita upload dalam konten YouTube kita. Ya kita ini kita panggil para usahawan yang ada di lingkungan kita dulu, biar usaha mereka juga maju. Bisa dalam bentuk wawancara seperti ini, wawancara santai, atau profiling ini seperti ini, video pendek ini. Nah, kalau ini lebih memerlukan sebelum menekuni ini saya pernah menekuni pekerjaan membuat baju batik. Lebih memerlukan usaha yang lebih banyak ya, sumber daya yang lebih banyak, karena harus syuting di lapangan, harus bikin kompilasi video-videonya, perlu syuting, narasi dan sebagainya. Nah, ini lebih kompleks, tapi juga nggak menutup kemungkinan juga bisa kita lakukan seperti ini. Ya nggak usah terlalu canggih, nggak apa-apa, yang penting ada wujudnya lah begitu. Nah, itu juga bisa jadi juga memiliki aspek bisnis. Jadi kalau rame, konten kita rame, nanti yang memberi usaha yang profilingnya kita tampilkan di channel kita, ya istilahnya ya kerjasama gitulah, ada dana sponsor yang bisa diberikan, ya nggak perlu mahal-mahal kan untuk jemaah sendiri. Terus yang keempat adalah resensi. Jadi di masyarakat itu kan kalau ada perkembangan baru di dunia digital itu kan juga butuh komentar, artinya butuh pendapat dari Ustadz. Kalau ada seperti ini gimana Ustadz? Kalau ada seperti ini gimana Ustadz? Nah, itu namanya resensi. Jadi dengan resensi ini masyarakat memiliki acuan ketika ada sesuatu, gimana masyarakat bersikap. Nah, ini contoh ada film Khalifah ini, resensinya gimana dari Ustadz, jadi nanti masyarakat bisa nonton atau nggak nonton. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tak lagi ingat apa yang terjadi di sekelilingnya. Lecutan cambuk sipir penjara tidak membuat dirinya merinding. Nah, itu mungkin resensi positif. Terus yang kedua mungkin juga resensi negatif, kayak sekarang ini lagi booming ya, dunia prank seperti ini. Nah, ini bukan mukrim dirayu-rayu, yang dirayu juga ikut senang. Nah, ini kan kurang bagus menurut saya. Nah, itu bisa ngasih resensi, seperti video saya ini ngasih resensi juga ini ke video ini. Wah, nggak cocok ini, nggak bagus ini. Nah, baiknya gimana? Nah, bisa berupa resensi atau kita bikin tandingan film pendek yang bagus. Gimana seorang muslimah ini kalau dirayu-rayu seperti itu gimana bersikap. Nah, ini kan salah satu contohnya kan dijebak duduk di depan karena di belakang sudah diisi macam-macam barang, jadi harus duduk di depan. Nah, ini kan nggak baik ini. Ngerayu hanya untuk hiburan, nanti kalau bablas kan ya susah nanti. Nah, selanjutnya tentang laporan kegiatan. Jadi misalnya kita mengadakan acara baksos, acara apa ya, kita cukup slide foto-fotonya seperti ini, nanti kita bisa laporan dengan model
di belakangnya ada foto, di depannya nanti kita bisa cerita seperti oh ini adalah gebiar Maulid Nabi yang kita adakan. Nah itu siswa-siswanya ikut semua, anggotanya yang ikut ada 300 misalnya. Nah ini Pak pembicaranya, Pak pelawak ini siapa gitu, nanti seperti itu. Jadi ada video, ada yang presentasi, lebih enak lah apa namanya pelaporannya itu. Jadi contoh kita misalnya punya kegiatan yang lain ya nanti bisa kira seperti ini. Yang kedua laporan misalnya tentang ini, contoh adalah tentang pembangunan masjid. Nah, kita bisa laporkan dengan gambar, dengan foto, mungkin dengan narasi, mungkin dengan pelaporan dana-dana yang masuk dan keluar dalam bentuk tertulis. Untuk meliput proses pekerjaan tahap 2 ini. Kita lihat bersama bagaimana. Nah, itu juga bisa konten-konten seperti itu. Bikinnya nggak terlalu susah ya, cukup gambar-gambar di slide ya, diganti-ganti. Jadi aplikasi yang saya pakai ini namanya OBS Studio. Nah itu bisa menggabungkan gambar presentasi, gambar mati, gambar yang ada di YouTube atau video. Nah jadi satu, simple bikinnya. Terus nah yang agak kompleks itu kalau kita mampu itu bikin film pendek seperti ini. Jadi ini istilahnya bahagia itu sederhana. Jadi ya kita bisa film contoh-contoh gimana sih bahagia itu yang gak harus mewah, misalnya seperti ini. Bisa jadi nanti kita bisa bikin film pendek yang agak kompleks, misalnya gimana sih menengahi pertengkaran antara suami istri, gimana sih bersikap terhadap istri yang misalnya suka ngomel, misalnya sikap suami harus bagaimana misalnya sikap istri ketika suaminya suka keluyuran, suka mancing dan sebagainya, nggak pulang-pulang. Nah itu bisa kita bikin film-film pendek sebagai referensi contoh. Jadi nggak hanya sekedar kita itu ngasih wejangan-wejangan, ngasih tausiah, ngasih ceramah, tapi ada sampel contoh real gimana kita itu bersikap dalam bentuk film-film pendek seperti ini. Jadi efeknya itu lebih terasa sama jamaah, sama masyarakat itu. Terus yang terakhir adalah ini sama dengan yang tadi sebenarnya laporan kegiatan. Nah itu beberapa contoh konten digital yang bisa kita bikin. Nah rencana saya kami akan bikin sebuah studio kecil untuk bikin konten-konten ini, dan kami akan susun tim. Jadi siapa yang jadi MC, untuk pembicara yang perempuan atau ustadzah nanti kita cari MC yang kuat. Nanti untuk pembicara laki-laki dari ustadz nanti kita cari MC yang kuat. Jadi nanti namanya juga kita mengawal lembaga dakwah ya harus syariah, segala cara yang kita akan pakai. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.